Om Swastiastu, selamat datang teman-teman di mata pelajaran pemrograman dasar dengan topik struktur kontrol perulangan. Bagaimana kabarnya teman-teman saat ini? Mudah-mudahan sehat dan tetap semangat belajar di masa pandemi ini. Kita ke pendahuluan. Perulangan adalah suatu proses eksekusi statement-statement dalam sebuah program secara terus-menerus sampai terdapat suatu kondisi untuk menghentikannya. Operasi perulangan atau looping itu selalu dijumpai di dalam berbagai bahasa pemrograman. Hal tersebut karena struktur perulangan akan sangat membantu dalam efisiensi program. Sebelum lanjut membahas struktur kontrol perulangan, mari kita pelajari terlebih dahulu konsep perulangan secara mendasar dengan memperhatikan kode berikut. Di sini terdapat sebuah kode di mana nanti hasilnya itu adalah seperti ini. Akan menampilkan sebuah teks, saya belajar struktur kontrol perulangan sebanyak 5 kali. Maksud dari program tersebut adalah untuk menampilkan teks, saya belajar struktur kontrol perulangan sebanyak 5 kali. Apabila ditinjau dari hasilnya, program tersebut memang sudah benar, tetapi secara algoritma, hal tersebut jelas salah karena tidak efisien, terutama dari segi besarnya ukuran program yang dibuat. Mungkin untuk 5 kali perulangan, kita belum melihat bahwa program tersebut tidak efisien. Namun, bagaimana jika kita ingin menampilkan teks sebanyak 100 atau 1000 kali? Jika kita menggunakan cara tersebut, tentu waktu dan tenaga kita akan terbuang sia-sia. Maka dari itu, dalam menghadapi kasus-kasus seperti ini, kita perlu menggunakan struktur perulangan. Di dalam bahasa pemrograman C++, terdapat 3 macam struktur perulangan. Yang pertama itu ada struktur pengulangan for, yang kedua ada struktur pengulangan while, dan yang ketiga ada struktur pengulangan do while. Dari ketiga struktur yang disebutkan tadi, terdapat 2 bagian yang penting. Yang pertama adalah bagian kondisi, di mana di bagian kondisi itu merupakan suatu ekspresi boolean yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pengulangan. Kemudian bagian yang kedua itu adalah bagian isi, di mana bagian isi itu merupakan satu atau lebih pernyataan yang akan diulang. Jika dilihat struktur kontrol perulangan dari letak kondisinya, itu dapat dibagi menjadi 2, yaitu struktur kontrol perulangan dengan kondisi di awal dan struktur kontrol perulangan dengan kondisi di akhir. Kita masuk ke struktur kontrol perulangan dengan kondisi di awal. Struktur kontrol perulangan dengan kondisi di awal itu adalah sebuah struktur pemrograman di mana pernyataan-pernyataan yang terdapat di dalam blok program akan diulang sesuai dengan kondisi yang ditentukan di awal blok program. Berikut ini merupakan diagram alir dari struktur kontrol perulangan dengan kondisi di awal, di mana kondisinya akan diperiksa terlebih dahulu, barulah melakukan atau mengeksekusi pernyataan. Jika kondisinya bernilai true, akan terus mengeksekusi pernyataan, dan jika kondisinya bernilai false, maka programnya akan berhenti. Dalam bahasa pemrograman C++, algoritma perulangan dengan kondisi di awal dapat diimplementasikan menggunakan struktur pengulangan for dan struktur pengulangan while. Struktur perulangan for itu biasa digunakan untuk mengulang suatu proses yang telah diketahui jumlah perulangannya. Pada umumnya, perulangan yang dilakukan oleh for memiliki 3 parameter. Bisa dilihat dalam bentuk umumnya atau bentuk dasarnya. 3 parameter tersebut adalah nilai awal, kemudian ada kondisi, ada counter, dan ada parameter tambahan yaitu pernyataan yang akan dieksekusi.
Nilai awal ini adalah kondisi saat awal perulangan. Biasanya kondisi awal ini digunakan untuk membuat dan memberikan nilai kepada variabel indeks yang digunakan untuk mengontrol perulangan. Ada tips untuk pembuatan nilai awal atau variabel indeks adalah gunakan tipe data yang mempunyai urutan yang teratur. Misalnya tipe data integer atau tipe data char. Di mana tipe data integer itu seperti yang kita ketahui adalah tipe data untuk menyimpan bilangan bulat. Sedangkan tipe data char adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan satu karakter atau huruf. Kemudian parameter kondisi. Ini adalah suatu syarat yang harus dipenuhi agar perulangan dapat dijalankan. Jadi selama kondisi terpenuhi atau bernilai true, maka program akan terus melakukan perulangan. Dan biasanya variabel indeks digunakan untuk mengatur akhir dari pengulangan. Kemudian ada counter, di mana counter merupakan bagian yang digunakan untuk memproses variabel indeks agar bisa memenuhi kondisi akhir dari suatu perulangan. Ya, biasanya pada bagian counter ini kita akan mengubah nilai variabel indeksnya. Perubahan dari variabel indeks bisa dilakukan dengan cara increment atau menaikkan nilai satu tingkat ke atas, atau menggunakan decrement atau menurunkan nilai satu tingkat ke atas. Ya, selain dengan increment dan decrement, kita juga bisa menggunakan operator aritmatika, yaitu penjumlahan atau pengurangan. Kemudian ada pernyataan. Pernyataan ini adalah bagian kode program yang akan diproses secara terus-menerus selama proses perulangan berlangsung. Untuk pernyataan ini sendiri dibuat di dalam blok program di antara tanda kurung korawal. Ini merupakan diagram alir bagaimana proses pengulangan dari for. Ya, prosesnya adalah pertama melakukan inisialisasi. Di sini pembuatan nilai awal atau variabel indeksnya. Setelah itu barulah melakukan suatu kondisi, pengecekan kondisi apakah bernilai true. Jika iya, maka pernyataan akan dieksekusi, kemudian counter akan bekerja. Kembali ke pengecekan kondisi lagi. Selama bernilai true, hal ini akan terus diulang. Dan bila bernilai false, maka program akan berhenti. Ya, studi kasus untuk lebih memahami bagaimana for, pengulangan for. Terdapat sebuah studi kasus. Misalkan, buatlah sebuah program menggunakan struktur perulangan for dengan menampilkan kata saya belajar struktur for sebanyak 5 kali menggunakan bahasa pemrograman C++. Jadi itu mari kita ke text editornya untuk mengerjakan studi kasus berikut. Inilah kode program yang dibuat untuk menampilkan teks saya belajar struktur for sebanyak 5 kali. Di mana di dalam for kita membuat sebuah variabel indeks yang kita beri nama i dan kita beri nilai awal yaitu 1. Karena akan menampilkan teks saya belajar struktur for sebanyak 5 kali, maka nilai akhir yang bisa kita atur atau kita berikan itu adalah 5. Sehingga operator yang digunakan di dalam pembuatan kondisi adalah operator perbandingan kurang dari atau sama dengan, di mana operator ini digunakan jika nilai awal lebih kecil dari nilai akhir. Dan sebaliknya, jika nilai awal lebih besar dari nilai akhir, maka operator perbandingan yang bisa digunakan itu adalah lebih dari atau sama dengan. Itu untuk kondisi di mana nilai awal lebih besar dari nilai akhir. Karena di sini nilai awal lebih kecil dari nilai akhir, maka kita gunakan operator perbandingan kurang dari sama dengan. Kemudian di bagian counter, ya di sini kita menggunakan increment.
Ya, increment itu adalah meningkatkan nilainya satu tingkat ke atas. Penulisan increment itu adalah dengan menggunakan tanda plus plus. Kenapa menggunakan increment? Increment digunakan karena kita akan menaikkan nilai awal agar bisa mencapai nilai akhir, yaitu 5. Jika di sini kita menggunakan decrement, ya, penulisannya adalah minus minus. Jika kita menggunakan decrement, maka nilai awal ini tidak akan pernah mendekati atau sampai mencapai nilai akhir, karena nilainya terus berkurang, sehingga program akan terus berjalan tanpa ada henti sampai memori kita habis. Ya, jadi hati-hati dalam menentukan counter di sini. Selanjutnya di dalam pernyataan, ya, kita tampilkan teks yang akan ditampilkan, yaitu saya belajar struktur for dengan fungsi cout. Cout ini adalah untuk menampilkan teks ke layar, dan indl ini adalah untuk membuat baris baru. Jika kode program ini kita jalankan, ya, tekan tombol run, ya, maka akan menampilkan teks saya belajar struktur for sebanyak 5 kali ke bawah, karena di sini kita menggunakan indl. Selanjutnya kita masuk ke struktur perulangan while. Pada prinsip struktur perulangan while pada dasarnya hampir sama dengan struktur perulangan for, yaitu pemeriksaan kondisi perulangan dilakukan di awal, sehingga jika kondisi tidak terpenuhi atau bernilai false, maka perulangan tidak akan dijalankan. Struktur perulangan while biasanya banyak digunakan bila jumlah perulangan belum diketahui, nah, di mana proses perulangan akan terus berlanjut selama kondisinya bernilai benar atau true, dan akan berhenti bila kondisinya bernilai salah atau false. Sehingga jika ketika hendak menggunakan struktur perulangan while, pastikan bahwa suatu saat bagian kondisi harus sampai bernilai false. Apabila tidak, maka proses perulangan akan terus berjalan selamanya, atau yang biasa disebut dengan infinity loop. Yang membedakan struktur perulangan for dengan struktur perulangan while adalah dari sisi penempatan parameter, di mana dalam struktur perulangan while parameter nilai awal itu dituliskan di luar blok program while, dan penempatan nilai counter dituliskan di dalam blok program di antara tanda kurung korawal. Ya, bisa dilihat di bentuk umum atau bentuk dasar dari perulangan while. Ini adalah diagram alir dari perulangan while, di mana inisialisasi itu dilakukan pertama kali, ya, menentukan nilai awalnya, kemudian masuk ke pemeriksaan kondisi atau pengecekan kondisi. Jika bernilai true atau ya atau benar, maka pernyataan akan dieksekusi, kemudian counter akan dijalankan, kemudian kembali ke pengecekan kondisi lagi. Hal ini terus berulang sampai kondisinya bernilai false, maka programnya akan berhenti. Ya, untuk memahami lebih dalam bagaimana struktur perulangan while, ya, mari kita kerjakan studi kasus berikut. Buatlah sebuah program menggunakan struktur perulangan while dengan menampilkan kata saya belajar struktur while sebanyak 5 kali menggunakan bahasa pemrograman C++. Mari kita kembali ke text editor untuk mengerjakan studi kasus ini dengan struktur perulangan while. Berikut ini adalah sebuah kode dari struktur perulangan while yang digunakan untuk mencetak teks saya belajar struktur while sebanyak 5 kali, di mana dilakukan sebuah deklarasi variabel, yaitu variabel dengan nama i dengan tipe data integer dan diberi nilai 1. Selanjutnya diatur sebuah kondisi di mana i kurang dari sama dengan 5,
karena kita akan mencetak sebanyak 5 kali. Peraturan di perulangan for masih tetap berlaku di sini, di mana operator perbandingan yang digunakan itu adalah kurang dari sama dengan, karena nilai awal lebih kecil dari nilai akhir. Kemudian dilakukan sebuah pengkodan untuk menampilkan saya belajar struktur while dengan fungsi cout, dan dilakukan sebuah perubahan di dalam nilai awal atau counternya menggunakan increment. Jika program ini dijalankan, maka akan menampilkan sebuah teks saya belajar struktur while sebanyak 5 kali. Dalam beberapa kasus, terkadang struktur perulangan while tidak memerlukan parameter nilai awal atau parameter counter, di mana kondisi akan bernilai false dan perulangan dapat berhenti ketika user atau pengguna menginputkan nilai atau data di luar syarat kondisi perulangan. Contohnya seperti ini. Kode ini adalah sebuah kode untuk menginputkan sebuah data atau sebuah angka yang nantinya akan dijumlahkan, di mana data tersebut diinputkan satu persatu oleh pengguna. Proses pemasukan data atau angka akan berhenti ketika pengguna memasukkan angka -1. Setelah itu baru ditampilkan hasil penjumlahan dan rata-ratanya. Mari kita analisa terlebih dahulu. Di dalam program ini kita membutuhkan sebuah tipe data atau sebuah variabel, yaitu variabel data, jumlah, dan cacah. Di mana variabel data ini adalah variabel yang akan digunakan untuk menyimpan inputan dari pengguna. Kemudian jumlah ini adalah untuk menampung hasil penjumlahan semua inputan yang diinputkan oleh pengguna. Dan cacah ini adalah sebuah variabel yang akan digunakan untuk menyimpan banyaknya inputan yang dilakukan oleh pengguna, termasuk inputan -1 untuk menghentikan program. Kemudian di set nilai awal dari variabel jumlah, data, dan cacah, yaitu 0. Kemudian dilakukan suatu perulangan di mana kondisinya adalah data tidak sama dengan -1. Dalam artian, jika datanya di luar angka -1, maka lakukan pernyataan ini, yaitu tampilkan teks masukkan data angka. Cin ini adalah perintah untuk membaca inputan dari pengguna, di mana inputan tersebut akan disimpan di variabel data. Kemudian terdapat pernyataan jumlah plus sama dengan data. Pernyataan ini berarti variabel jumlah akan diisi sebuah data yang didapatkan dari hasil penjumlahan dari nilai jumlah sebelumnya dengan data yang diinputkan. Kemudian di sini untuk cacah dilakukan proses increment. Ketika user menginputkan angka -1, maka programnya akan berhenti dan jumlah data akan ditampilkan termasuk rata-ratanya. Ya, mari kita coba programnya, kita jalankan. Akan muncul sebuah teks untuk menginputkan angka. Kita coba angka 8. Setelah kita enter, dia akan meminta kita menginputkan lagi. Ya, begini seterusnya sampai kita menginputkan angka -1, di mana artinya program akan berhenti. Kita coba inputkan -1, kemudian enter. Ya, maka program perulangannya akan berhenti dan nilai dari jumlah data akan ditampilkan termasuk rata-rata. Selanjutnya kita masuk ke struktur kontrol perulangan dengan kondisi di akhir. Struktur kontrol perulangan dengan kondisi di akhir adalah sebuah struktur pemrograman di mana pernyataan-pernyataan yang terdapat di dalam blok program akan diulang terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan kondisi di akhir blok program. Dalam struktur perulangan dengan kondisi di akhir,
sebuah perulangan minimal akan dilakukan sebanyak 1 kali, sehingga walaupun kondisi dari perulangan bernilai false, maka program minimal akan menghasilkan 1 buah output. Ya, ini merupakan diagram alir atau alur dari struktur kontrol perulangan dengan kondisi di akhir, di mana pernyataan perulangan atau loop body ini akan dieksekusi terlebih dahulu, barulah melakukan suatu pengecekan kondisi. Jika bernilai benar, maka mengeksekusi pernyataan lagi, begitu seterusnya sampai kondisinya bernilai false, maka program akan berhenti. Struktur kontrol perulangan dengan kondisi di akhir dapat diimplementasikan pada struktur perulangan do while. Ya, ini merupakan bentuk umum atau bentuk dasar dari struktur perulangan do while, di mana terdapat nilai awal, kemudian do. Do ini untuk mengeksekusi pernyataan, dan ada while untuk melakukan pengecekan kondisi. Ya, ini flowchart atau diagram alir dari struktur perulangan do while, di mana dilakukan inisialisasi nilai awal, kemudian mengeksekusi pernyataan. Setelah pernyataan dieksekusi, barulah ke pengubah atau counter. Ya, di counter ini bisa dilakukan increment, decrement, atau proses aritmatika. Setelah itu baru dilakukan pengecekan kondisi. Jika bernilai true, maka akan kembali ke eksekusi pernyataan, begitu seterusnya sampai bernilai false, maka program akan selesai atau berakhir. Ya, untuk memahami lebih dalam lagi dari struktur perulangan do while, mari kita lihat studi kasus. Buatlah sebuah program menggunakan struktur perulangan do while dengan menampilkan kata "saya belajar struktur do while" sebanyak 5 kali menggunakan bahasa pemrograman C++. Untuk itu mari kita kembali ke text editor untuk mencoba studi kasus ini. Ya, ini merupakan kode dari struktur perulangan do while, ya, di mana kita mendeklarasikan satu buah variabel dengan nama mulai dengan tipe data integer dan diberi nilai 1. Kemudian do ini untuk mengeksekusi pernyataan, ya, di mana pernyataan yang ditampilkan itu adalah "saya belajar struktur do while". Kemudian dilakukan sebuah counter dengan increment. Setelah do ini dilakukan, barulah dilakukan pengecekan kondisi di dalam while, di mana nilai akhirnya kita tetapkan sebagai 5 karena akan mencetak sebanyak 5 kali. Jika program ini kita jalankan, ya, akan menghasilkan sebuah pernyataan atau teks, yaitu "saya belajar struktur do while" sebanyak 5 kali. Karakteristik dari struktur perulangan do while itu adalah perulangan do while minimal akan menghasilkan 1 output jika nilai awalnya atau kondisi awalnya bernilai false. Untuk itu mari kita buktikan apakah hal tersebut benar atau tidak. Jadi mari kita buat di mana kondisi awal, ya, akan bernilai false. Untuk itu mari kita ubah saja salah satu dari operator perbandingan. Misalkan kita buat lebih besar, ya, di mana mulai yang bernilai 1 dikatakan lebih besar atau sama dengan 5, di mana pernyataan ini adalah bernilai false atau salah, karena pada kenyataannya
1 itu lebih kecil dari 5. Mari kita coba jalankan. Ya, maka hanya akan menampilkan satu pernyataan atau satu teks, yaitu saya belajar struktur do while sebanyak 1 kali. Inilah mengapa do while itu pasti minimal akan menampilkan satu output walaupun kondisi awalnya bernilai false. Jadi itulah pembahasan kita mengenai struktur perulangan. Jadi untuk lebih memahami lagi apa itu struktur for, struktur while, dan struktur do while, ya, mari kita kerjakan latihan berikut ini. Buatlah sebuah kode program sederhana yang menggunakan struktur kontrol perulangan untuk menyelesaikan suatu masalah. Masing-masing menggunakan struktur kontrol for, while, dan do while. Silakan berkreasi sendiri ingin membuat permasalahan seperti apa untuk perulangan tersebut. Ya, akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Akhir kata saya tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.